Ya, terima kasih yang mulia para hakim konstitusi dan sekjen. Kami sangat berterima kasih sebenarnya kepada Mahkamah Konstitusi pada permohonan kami yang terregister dalam perkara nomor 70 tahun 2022 telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang permohonan kami untuk bisa batas usia pensiun jaksa itu 62 tahun. Namun ada kemungkinan dalam putusan MK itu yang dimaknai lain oleh pihak-pihak lain, sehingga jaksa yang lahir 1 Januari 1962 sampai 10 Oktober 1962 sebelum putusan sela MK itu tetap pensiun, tidak diakomodir atau tidak dapat diaktifkan lagi oleh Kejaksaan Agung untuk bisa berdinas aktif. Sementara dalam putusan MK di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tidak boleh dipensiunkan seketika atau tiba-tiba ujuk-ujuk, harus diberikan kesempatan dan waktu yang cukup mempersiapkan dirinya. Namun dalam putusan MK, dalam amar putusan MK tahun nomor 70 tahun 2022 itu ada amarnya yang menyatakan putusan MK itu berlaku sejak diucapkan dalam putusan akuo, sehingga oleh Kejaksaan Agung memaknai bahwa putusan itu berlaku sejak 20 Desember 2022. Dengan demikian, jaksa yang telah berusia 60 tahun sejak tanggal 1 Januari itu tidak dapat diaktifkan. Konsekuensinya, jika dengan demikian bahwa putusan MK itu tidak mengakomodir, atau dengan perkataan lain bahwa MK itu tidak melindungi warga negara atau pemohon yang mengalami kerugian faktual yang sudah nyata-nyata dialami oleh kami pemohon, bahwa kami tidak dapat diaktifkan lagi, tidak mendapat perlindungan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga tujuan daripada pembentukan Mahkamah Konstitusi itu tidak sepenuhnya bisa kita harapkan kalau misalnya para pemohon yang sudah mengalami kerugian aktual atau faktual tidak bisa dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dalam putusan amar putusan itu ada frasa yang menyatakan bahwa putusan ini adalah berlaku sejak diucapkan kecuali dinyatakan lain oleh mahkamah dalam amar itu, sehingga yang seyogianya untuk lebih tegasnya bahwa dalam amar putusan itu sewajarnya, seharusnya, sekiranya boleh bermohon, itu seharusnya memang bahwa jaksa yang itu semua diaktifkan mulai 1 Januari 2022. Jadi putusan MK nomor 70 tahun 2022 itu menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, dengan adanya surat edaran Jaksa Agung RI nomor 1 tahun 2023 tanggal 17 Maret itu malah lebih menimbulkan diskriminasi lagi. Jaksa yang lahir tanggal 10 Oktober pasca pembacaan putusan sela MK itu bisa diaktifkan kembali, dan jaksa yang lahir setelah putusan akhir tanggal 20 Desember. Dan sehingga dengan demikian surat edaran itu juga menimbulkan diskriminasi terhadap jaksa. Pendapat saya begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami hari ini tadi mengajukan permohonan baru dengan alasan bahwa ini ada diskriminasi dalam amar putusan. Ini ada multi tafsir oleh pihak-pihak dari yang mengeluarkan surat edaran bahwa berlakunya itu pada saat putusan sela dan putusan yang diucapkan. Di sini ada kekosongan hukum antara
Januari 2002 sampai Oktober 2002. Oleh sebab itu kita minta dari amar putusan itu jangan menimbulkan politisasi, maka oleh sebab itu kami memohon kepada MK untuk meluruskan dalam hal putusan dari amar di dalam putusan. Demikian yang kita harapkan.